Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Setiawan, mahasiswa Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dari kelas PJKRB 2019 dengan NIM 19310410334. Kali ini saya akan menjelaskan 7 pokok bahasan perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Siti Raihan, di mana pokok bahasan tersebut yaitu multiple intelligence, emotional intelligence, perkembangan kognitif, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan psikososial, perkembangan bahasa, dan misbehave. Pokok bahasan yang pertama yaitu multiple intelligence. Kecerdasan dalam multiple intelligence merupakan kecerdasan yang tidak hanya dilihat dari segi kemampuan IQ-nya saja, tetapi dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, bagaimana cara seseorang dalam mengambil keputusan dengan tepat dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun kecerdasan yang mudah diidentifikasi dan kecerdasan yang sulit diidentifikasi, kecerdasan yang mudah diidentifikasi yaitu kecerdasan intelektual. Kalau yang sulit yaitu spatial atau kecerdasan emosi. Alasannya karena kecerdasan intelektual itu bisa diukur dengan cara ditanyakan atau wawancara. Semacam tes inteligensi mencakup pengetahuan umum, contohnya matematika, biologi, dan akademik lainnya. Kalau spatial atau emosi, individu yang bersangkutan harus rasakan sendiri itu kecerdasannya dan butuh diasah lagi. Dengan kata lain, itu kecerdasannya khusus semacam bakat terpendam. Contoh, menyanyi, main basket, dan non-akademik lainnya. Semua manusia dapat dikatakan cerdas karena semua manusia punya akal dan pemikiran. Hanya saja banyak manusia memiliki IQ berbeda atau rendah, tapi belum tentu dikatakan kecerdasannya kurang. Manusia mempunyai skill masing-masing, tergantung manusia bagaimana ia dapat mengasahnya. Sama halnya dengan siswa, tidak ada siswa yang bodoh, tetapi hanya ia kurang belajar. Pokok bahasan yang kedua yaitu emotional intelligence. Konsep emotional intelligence atau EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, memotivasi, serta mengontrol emosi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. EQ berpengaruh dalam pembelajaran karena tingkat keberanian seseorang dapat dilakukan dengan keberanian individu terhadap objek yang ia alami atau objek di sekitarnya. EQ inilah yang harus individu lakukan dalam menerima sebuah informasi sehingga dapat mengendalikan informasi tersebut. Contohnya, seseorang teman yang meminjam uang yang tak kunjung kembali dapat memicu EQ pada individu yang mungkin mengakibatkan perlakuan kriminal, sehingga EQ sangat penting bagi individu dalam mengendalikan emosinya. Adapun praktek yang diterapkan langkah-langkah peningkatan EQ di rumah, yaitu langkah pertama dalam belajar meningkatkan kecerdasan emosional adalah mengatasi stres. Memiliki masalah, usahakan agar tetap tenang. Jangan biarkan emosi mengendalikan pikiran kita. Belajar untuk mengontrol diri perlahan, sedikit demi sedikit. Awalnya memang tidak langsung, tapi minimal kita bisa mengurangi emosi negatif yang mudah menguasai pikiran. Langkah kedua yaitu mengasah empati. Orang yang memiliki kecerdasan emosional biasanya mudah berempati yang tinggi. Bisa jadi akan berhati-hati dalam bertindak karena kita bisa memikirkan sudut pandang yang lain atau apa yang lain dirasakan tentang berbagai macam kondisi. Adapun pokok bahasan yang ketiga yaitu perkembangan kognitif peserta didik.
Perkembangan kognitif terbagi menjadi 4, yaitu tahap perkembangan terdiri dari 3, yaitu tahap sensorik motor, tahap pemikiran praoperasional, dan tahap operasi berpikir konkret. Yang kedua, konsep teori terdiri dari 6, yaitu inteligensi, skemata, asimilasi, akomodasi, akuibras, dan interiosasi. Aspek perkembangan kognitif terdiri dari 3, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi terdiri dari 5, yaitu kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logika matematis, transmisi sosial, dan perkembangan keseimbangan. Tahap-tahap perkembangan kognitif meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan sensorimotor dari kelahiran sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, tahap operasional formal usia 7-15 tahun. Pokok bahasan yang keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Konsep perkembangan moral dan spiritual yaitu perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Spiritual dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang yang dimana mempunyai kepercayaan dan keyakinan. Zohar dan Marshall pertama kali meneliti secara ilmiah tentang kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang menghadapi tentang memecahkan persoalan, makna, dan nilai, yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Pokok bahasan yang kelima yaitu perkembangan psikososial. Konsep perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kebutuhan emosi dasar, termasuk cinta, kepercayaan, harga diri disebut kebutuhan. Adapun teori perkembangan psikososial yaitu 1. Percaya atau tidak percaya sejak lahir 1 tahun. 2. Otonomi versus malu atau ragu-ragu usia 2-3 tahun. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah antara 4-5 tahun. Yang keempat, industri versus inferior usia 11 tahun. Yang kelima, identitas diri versus kekacauan peran usia 12-20 tahun. Yang keenam, keintiman versus pengaingan usia 18-30 tahun. Yang ketujuh, perluasan versus stagnasi usia 20-50 tahun. Yang kedelapan, integritas dan kekecewaan usia 60 ke atas. Selanjutnya, pokok bahasan yang keenam yaitu perkembangan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu 1. Kognisi, proses memperoleh pengetahuan. Yang kedua, pola komunikasi dan dalam keluarga. 3. Jumlah anak atau jumlah keluarga. 4. Posisi urutan kelahiran. Fungsi bahasa yaitu mempunyai perkembangan kognitif, mempercepat interaksi, dan menjelaskan keinginan individu. Yang terakhir, tahap perkembangan bahasa yaitu pralinguistik 0-1 tahun, linguistik 1-5 tahun, ucapan 2 kata, pengembangan bahasa, dan tata bahasa menjelang dewasa. Dan pokok bahasan yang terakhir adalah misbehave. Misbehavior, kelakuan buruk atau perbuatan yang tidak baik, adalah perilaku yang dianggap tidak pantas untuk setting atau situasi tertentu. Dalam model Charles, misbehavior perbuatan tidak baik digolongkan menjadi 5 jenis yang meliputi aggression, berperilaku agresif atau menyerang, immorality, berperilaku tidak sopan, defiance of authority, menentang otoritas, class disruption, gangguan kelas, dan clowning around, berperilaku yang mengundang tawa di sekitarnya. Adapun macam perilaku misbehave yaitu tingkat pertama adalah masalah yang tidak serius,
mencakup setiap situasi yang dapat ditangani secara informal antara guru dan siswa yang mengarah ke penyelesaian masalah yang cepat. Tingkat kedua melibatkan masalah yang sedang berlangsung atau kejadian yang lebih serius di dalam kelas. Dalam situasi ini, guru dapat berkonsultasi dengan bidang kemahasiswaan jika diperlukan. Guru bidang kesiswaan akan membantu guru dan mengevaluasi dan menyelesaikan situasi. Tingkat yang ketiga adalah yang paling serius dan paling berbahaya dari beberapa tingkat perilaku mengganggu yang lain. Jika terjadi perilaku pada tingkat ini, maka guru harus segera menghubungi pihak yang bertanggung jawab dalam urusan penanganan siswa atau guru BK atau psikolog sekolah. Strategi intervensi perilaku-perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif, reinforcement positif dan negatif, punishment positif dan negatif, chaining, dan team out. Sekian dari saya, semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.